Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi, dan tentu saja semua ini kita lakukan, kita jalani benar-benar. Kita niatkan dengan satu niat karena Allah. Kita berharap mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang telah saya sampaikan kemarin, ada satu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Yang pertama, mungkin orang mengatakan kita akan sangat sulit untuk memulai sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Tetapi yang jauh lebih sulit adalah menjaga konsistensi, bersikap istiqomah dengan apa yang sudah kita mulai, yang ternyata memang sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang penuh dengan tantangan. Ada sesuatu yang sangat berat untuk kita lakukan, karena sesuatu yang kita lakukan itu tantangannya cukup berat untuk kita hadapi. Satu contoh yang paling sering saya katakan, bersikap jujur. Jujur pada siapa saja, termasuk jujur pada diri sendiri. Apalagi jujur pada orang lain juga nampaknya tidak mudah. Kita ini kan seringkali tercoba untuk mencitrakan diri menjadi orang yang baik. Bahkan saya katakan dalam beberapa hal kita ini tercoba untuk selalu tampil dengan sebaik-baiknya, untuk menjaga image supaya orang melihat diri kita itu serba baik. Inilah yang menjadi sangat krusial untuk kita lakukan. Terlalu sulit untuk berjalan secara natural, apa adanya. Sehingga ketika saya ditanya oleh salah seorang mahasiswa saya dari Bangladesh ketika saya mau memberikan pengajian, saya katakan, before I give a lecture, I must recall a piece of advice from my teacher. Not because we are good, so people respect us, but because God hates our shame. So do not be flattered by praise, but we must give thanks to God. Jadi saya masih ingat kata guru saya yang telah menasihati saya dengan satu nasihat, bahwa kita ini dihormati orang bukan karena kita ini serba baik, tetapi karena Allah senantiasa menyembunyikan sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Oleh karena itu jangan mudah terkesima atau tersanjung dengan segala macam pujian dari banyak orang. Guru saya mengatakan kita harus lebih banyak berterima kasih pada Allah yang telah berbuat baik pada diri kita, utamanya ketika menyembunyikan keburukan-keburukan kita pada semua orang yang berinteraksi dengan kita. Inilah yang saya sampaikan pada salah seorang mahasiswa asing dari Bangladesh yang ada di kantor di Uniras UMY. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menjelaskan sikap istiqomah itu seperti apa dan bagaimana seharusnya kita menjaga agar kita itu tetap menjadi diri kita tanpa harus terjebak pada pencitraan yang seringkali membuat kita itu berbohong dan membohongi orang. Saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kali-kali ini saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Zaman boleh saja berganti, waktu boleh berlalu, tetapi keimanan kita itu harus tetap ada di dalam hati kita hingga tiba waktunya kita pulang menghadap Allah. Jadi dulu pernah saya sampaikan sebuah materi dengan judul Mudik Abadi. Bagaimana kita pulang kembali ke
pangkuan ilahi untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan di dunia untuk menagih janji Allah. Ya Allah, mana surgaku ketika aku sudah menjalani hidup ini dengan baik dan benar menurut diriku. Ternyata memang tidak mudah menjalani hidup itu dengan baik dan benar. Kita seringkali salah jalan, baik secara sengaja maupun tidak. Godaannya terlalu besar. Dan nasihat selalu yang saya sampaikan pada murid-murid saya, pada kolega saya, seperti apa yang disampaikan oleh guru saya ketika saya mau menjadi dosen UMY. Dia mengatakan hati-hati dengan godaan. Dan godaan terbesar itu bukan jabatan, bukan kedudukan, tetapi duit, uang, perolehan duniawi yang menggiurkan, yang ujung-ujungnya itu akan menjadi berhala bagi diri kita dan membuat kita sulit untuk bersikap istiqomah. Apalagi ketika kita sudah punya uang, apapun seringkali kita lakukan untuk melakukan sesuatu yang menurut diri kita itu paling menyenangkan. Disitulah kita terjebak untuk menuhankan hawa nafsu kita. Kita bisa menjadi orang yang ingin berebut jabatan dengan uang. Dan bahkan laki-laki pun juga ingin berebut wanita dengan uang yang dia miliki. Ketika kita tidak punya uang, sebagai seorang laki-laki mungkin kita tidak akan dengan mudah mendekati wanita. Tapi ketika kita sudah punya uang, dan dengan uang itu kita punya kedudukan yang mulia di hadapan banyak orang, bisa mencitrakan diri kita sebagai orang yang layak untuk dipandang, dilihat, dihormati. Disitulah kita punya peluang untuk menggoda wanita dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena ya kita harus objektif. Sampai detik ini masih ada wanita yang tergiur oleh laki-laki yang punya banyak duit. Ya, dimanapun ada seperti itu. Dan disitulah godaan laki-laki. Godaan wanita juga tidak jauh berbeda. Kita balik saja. Wanita itu juga ingin kebiar dunia. Yang namanya hubbud dunia itu akan menjadi sesuatu yang melekat pada diri wanita itu juga, dengan segala macam hal yang membuat wanita itu merasa puas dengan perolehan duniawiyah. Wanita kepingin berdandan, kepingin diakui, kepingin mendapatkan pengakuan, dan bahkan kepingin dihormati, sampai pada suatu saat kepingin dipuji dengan dandanannya. Sehingga ketika wanita itu punya uang, dia cenderung akan mencoba untuk menampilkan diri sebagai sosok yang layak dipuji dengan pencitraan yang bermacam-macam. Ini godaan. Dan pada saatnya dia bisa melakukan apapun untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan disitulah jebakan godaan setan itu akan membuat diri orang itu menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dunia ini banyak sekali tekanan, banyak sekali gangguan, banyak sekali godaan dari kanan, kiri, dari arah belakang, dari arah depan, dari manapun godaan itu akan selalu ada. Dan bahkan kita kadang-kadang dipaksa dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi dengan segala macam tantangan itu kita harus tetap bersikap istiqomah dengan keimanan kita. Keimanan kita harus kita kedepankan untuk mengatakan iya terhadap sesuatu yang harus kita katakan iya, dan mengatakan tidak pada sesuatu yang harus kita katakan tidak. Itulah keberanian yang harus kita tunjukkan. Itu yang disebut dalam bahasa agama dengan syaja'ah. Katakan iya pada sesuatu yang harus kita katakan iya, katakan tidak pada sesuatu yang harus kita katakan tidak. Qulil haqqa wa in kana murran, itu sabda Rasulullah. Katakan yang benar meskipun pahit rasanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, iman itu sekali ada di dalam diri kita harus kita jaga. Jangan sampai bengkok, jangan sampai rapuh, apalagi lenyap di telan zaman. Iman harus tetap kokoh dan eksis di dalam diri kita untuk menghadapi segala macam ujian, segala macam cobaan, segala macam tantangan, bahkan ancaman dan serangan dari arah manapun. Kalau kita belajar Islam, di dalam Islam itu iman itu disebut sebagai sesuatu yang paling penting di antara yang penting di dalam diri manusia, yang harus kita tumbuh suburkan,
kita pertahankan dan kita jadikan sebagai alas untuk berbuat sesuatu. Iya, iman itu lebih penting dari segala macam urusan kita. Karena iman akan menjadi penentu diterima atau tidaknya segala macam perbuatan kita ketika kita mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa iman, segala perbuatan yang kita pandang baik atau dipandang baik dan memang dianggap baik secara objektif oleh orang, menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Tapi dengan iman, sesederhana apapun tindakan yang kita lakukan, segala perbuatan baik yang kita kerjakan, insya Allah akan mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pada bagian ini mengajak pada menyimak sebuah ayat Al-Quran, firman Allah yang terdapat di dalam surah An-Nahl, ayatnya ayat 97. Ya, baik, ini saya baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, ayat ini dimulai dengan huruf yang di dalam ayat ini disebut dengan kata man. Man itu adalah huruf yang mengisyaratkan pengertian siapapun. Siapa? Artinya orang, subjek yang tidak terbatas, punya makna am, bukan khas, umum dan tidak khusus. Siapapun orangnya yang amila solihan, yang mengerjakan amal soleh, yang betul-betul mengerjakan amal soleh. Nah, kata soleh itu kita terjemahkan saja dengan sederhana adalah perbuatan yang bernilai baik di hadapan Allah, karena kita kerjakan pertama menurut aturan Allah dan bertujuan hanya untuk mencari ridha Allah. Untuk sementara kita definisikan seperti ini dulu, karena kata baik di dalam Al-Quran terkait dengan bahasa Arab itu banyak sekali. Ada khair, ada bir, ada solih, ada thayyib, dan masih ada beberapa kata lagi yang semuanya itu punya makna yang secara kontekstual akan bisa kita pahami secara terpisah dan secara berkesinambungan dalam sebuah rangkaian kata yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, siapapun yang berbuat baik, yang disebut dengan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, artinya dasarnya itu, fondasinya itu adalah iman. Jadi ketika orang itu beriman dan imannya itu tumbuh menjadi sesuatu yang baik berupa amal soleh, laki-laki atau perempuan, Allah berjanji. Apa janji Allah? Allah berjanji bahwa Allah akan berikan kepada orang yang beramal soleh itu berupa kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, yang baik menurut Allah. Artinya apa? Kita akan menjadi orang yang punya peri kehidupan yang baik, berjalan dengan baik, melangkah dengan baik menurut Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu insya Allah serba baik. Yang kata teman saya dari Bangladesh, everything is okay. Semua beres. Lalu dikatakan, Allah juga akan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal soleh dengan imannya itu berupa pahala yang lebih baik. Artinya apa? Ada nilai balasan yang lebih baik. Ada reward yang nilainya lebih baik dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya apa? Perbuatan baik yang kita lakukan dengan iman
yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, oleh Allah akan dibalas dengan reward, dengan balasan yang lebih baik nilainya dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Makanya di dalam sedekah misalnya ada contoh. Sedekah itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat, bahkan di dalam Al-Quran akan dibalas dengan balasan sampai 700 kali lipat nilainya. Nah, kata 700 itu bukan angka matematis yang harus kita pahami dengan keterbatasan atau pembatasan tertentu. Tapi itu merupakan jumlah yang mengisyaratkan sesuatu yang unlimited, yang terbatas. Artinya apa? Ada balasan-balasan yang terus mengalir pada diri kita, sehingga impact-nya, pengaruhnya terhadap diri kita dan orang lain yang kita sedekahi itu terus akan mengalir dengan baik karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan itu. Sehingga misalnya kita bersedekah dengan uang 100.000, uang 100.000 itu akan mendatangkan kebaikan pada diri kita yang telah bersedekah, dan bahkan nilainya akan terus bertambah pada orang yang kita beri sedekah karena ada berkah, ada nilai tambah di dalam sedekah kita itu, yang pada saatnya 100.000 yang kita berikan pada orang lain itu akan mereka gunakan dengan cara penggunaan yang terbaik, yang pada akhirnya dengan cara penggunaan yang terbaik itu akan mengalir menjadi kebaikan-kebaikan yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan baik yang mereka lakukan dengan uang 100.000 yang pernah kita berikan. Saya masih ingat satu saat ada orang kaya yang melihat ada anak yatim piatu yang bersekolah. Beliau tertarik untuk memberikan sedekah, memberikan beasiswa kepada anak yatim piatu itu untuk bisa sekolah. Ternyata anak yatim itu kemudian bisa bersekolah dengan baik, dari SD lulus, SMP lulus, bahkan kemudian dia milih SMK lulus. Setelah SMK lulus dia bekerja dengan baik. Akhirnya dia bisa kuliah dan lulus S1 dan sekarang menjadi orang yang mapan di sebuah kantor dengan mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan keahliannya, karena dia adalah orang yang disebut oleh banyak orang sebagai pekerja keras yang jujur. Dia orangnya sedikit kita lihat sebagai anak yang cerdas, orangnya jujur dan pekerja keras, sehingga dia menjadi orang yang sangat disukai. Dan ini barokah dari sedekah orang kaya yang diberikan oleh orang kaya itu kepada anak itu, sehingga anak itu menjadi anak yang bermanfaat, dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi orang yang pernah bersedekah. Dan ini amal soleh yang bisa kita buktikan dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kegiatan apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang hal yang seperti ini, kita bisa berkesimpulan bahwa tidak ada urusan yang paling mendasar, yang paling penting dan paling utama bagi setiap orang Islam selain menjaga kualitas iman dan senantiasa meningkatkan kualitasnya agar tumbuh menjadi amal soleh yang berkesinambungan. Di sini saya ingin mengutip sebuah riwayat yang berasal dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan begini, satu saat beliau itu memohon kepada Rasulullah dengan permohonan, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ya Rasulullah, katakan kepadaku sesuatu perkataan tentang Islam yang dengan perkataanmu itu aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain dirimu. Qala, Rasulullah pun menjawab. Apa jawaban Rasulullah? Qul amantu billah fastaqim. Ya, di dalam redaksi lain, di dalam kitab yang lain dikatakan Qul amantu billah tsumma istaqim. Jadi ada kata fa dan tsumma. Ya. Kita coba untuk kita pahami hadis ini. Jawaban Rasulullah atas permintaan dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi itu pendek sekali. Ketika
Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi meminta kepada Rasulullah untuk memberikan pernyataan yang berupa nasihat kepada beliau tentang sesuatu hal yang dengan nasihat itu Sufyan tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain karena cukup Rasulullah memberikan nasihat itu untuk dilaksanakan. Rasulullah cuma mengatakan, katakan, aku beriman kepada Allah. Lalu bersikap istiqomahlah dengan iman yang telah kau miliki itu. Kira-kira begitu. Nah, ternyata hidup itu cuma harus diawali dengan iman dan sikap istiqomah. Kalau orang itu sudah punya iman yang kuat, yang kokoh, menancap di dalam hati dirinya, dan kemudian bersikap istiqomah dengan imannya, selesai semuanya. Orang itu akan menjadi orang yang selalu berkata baik, bertutur kata baik, berbuat baik, dan tidak ada peluang bagi dirinya untuk bertutur kata atau berbuat sesuatu yang tidak baik dengan imannya. Karena iman itu tidak akan pernah bercampur dengan kemaksiatan. Iman selalu akan menumbuhkan kebaikan demi kebaikan. Nah, ketika orang bersikap istiqomah dengan imannya, tentu saja dia akan hanya selalu berbuat baik. Tutur katanya pun akan selalu baik, dan pada saatnya dia akan menjadi orang yang tidak hanya memberi manfaat bagi dirinya, tapi juga memberi manfaat bagi banyak orang. Dia tidak hanya beruntung di dunia, dan insya Allah dia akan juga beruntung di akhirat, karena ada dua kehidupan yang bisa dia raih, yaitu kehidupan yang baik di dunia dan akhirat dengan iman dan sikap istiqomah itu. Imam An-Nawawi misalnya berkaitan dengan hadis ini menjelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa sikap istiqomah yang dimaksudkan di dalam hadis itu adalah sikap konsisten di dalam ketaatan kita kepada Allah. Konsistensi kita itu dimulai dari cara berpikir, cara bersikap, yang pada saatnya akan melahirkan tindakan-tindakan yang terbaik dengan cara berpikir dan sikap kita yang betul-betul konsisten untuk hanya melakukan sesuatu yang kita rujuk pada syariat-syariat yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami syariat Allah, lakukan sesuatu berdasarkan syariat Allah, dan semua itu harus kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Itulah yang akan bisa membuat kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sementara itu, kita juga bisa membaca ayat lain. Misalnya, kita ilustrasikan dari surat Hud ayat 112. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirt. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang-orang yang telah bertaubat besertamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita itu sudah betul-betul benar di dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sudah jalani aja. Karena itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu dan orang-orang yang sudah bertaubat dari segala macam hal yang tidak baik untuk menuju ke arah yang baik. Dan bersama orang-orang yang telah bertaubat itu, Anda akan bisa mengalir menjadi orang yang senantiasa berjalan di jalan yang benar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah cerita dikisahkan bahwa ayat inilah yang mendorong seorang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap di dalam kesederhanaan. Sekalipun dia telah mengemban amanah sebagai seorang khalifah. Nah, sekarang dia sudah seperti presiden, menjadi pemimpin nomor satu di sebuah negeri. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Umar pernah menjadi seorang khalifah, tetapi dia tetap menjadi orang yang sederhana. Padahal untuk tampil dengan tampilan yang tidak sederhana, dia bisa. Kenapa? Dia ingin mendorong dirinya untuk tetap bersikap istiqomah dengan imannya. Begitu pula yang terjadi dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang tetap berbahagia meskipun dia itu bekerja sebagai pengangkut air pada seorang majikan yang di dalam kisahnya majikan itu beragama Yahudi. Termasuk Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, istri Ali bin Abi Thalib.
Meskipun dia itu anak Rasulullah, orang yang sangat terhormat, dia istri Ali, saudara sepupu Rasulullah yang sangat terhormat, sebagai putri Nabi, Fatimah tetap memilih hidup dengan usahanya sendiri. Bahkan diceritakan setiap hari Fatimah bekerja menggiling gandum. Bahkan diceritakan hingga melepuh telapak tangannya karena terlalu keras di dalam bekerja untuk menggiling gandum. Demikian juga di dalam Al-Quran ada sebuah kisah yang sangat heroik yang insya Allah nanti akan saya ceritakan tentang Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang dengan sikap istiqomah teguh memegang iman dalam situasi yang tidak menentu pada zaman yang penuh dengan kejahilian. Di dalam situasi seperti itu, pemuda Ashabul Kahfi memohon keselamatan dan keteguhan iman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah yang bisa kita baca di dalam surat Al-Kahfi. Misalnya kita tuju saja pada ayat 10. Dikatakan di dalam ayat itu, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina bil ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Di samping itu ada juga surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14 yang melengkapi penjelasan yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Di dalam ayat itu dijelaskan, "Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata." Kami kisahkan kepadamu ya Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami. Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran." Ini satu sikap yang luar biasa yang bisa menjadi teladan bagi kita. Dia menjaga diri untuk tidak bersikap syirik. Pada waktu itu jebakannya luar biasa. Dan semua itu dilakukan bukan karena mereka itu anti dunia. Karena seringkali kita bicara zuhud, seolah-olah zuhud itu perbuatan anti dunia, itu salah besar. Saya pernah menjelaskan di dalam sebuah kuliah tentang zuhud, dan bahkan saya membimbing sebuah skripsi dari mahasiswa ekonomi syariah tentang praktek zuhud Umar bin Khattab yang melahirkan kemampuan Umar dalam memimpin umat pada waktu dia menjadi khalifah. Dan pada saatnya justru dengan sikap zuhud itu Umar sukses untuk menggapai dunia seisinya, untuk meraih keberuntungan di akhirat, karena dia tidak terkesima oleh dunia seisinya, tetapi justru menggunakan apapun yang diperoleh dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam soal wakaf misalnya, Umar itu menjadi contoh yang luar biasa sehingga sekarang menjadi inspirator atau orang yang menginspirasi bagi banyak orang untuk melakukan tindakan wakaf yang kita kenal dengan wakaf tunai. Nah, sekali lagi, semua itu dilakukan oleh Umar bukan karena Umar itu anti dunia. Orang-orang seperti Umar, seperti Ali itu bukan anti dunia, tetapi lebih karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan hatinya kepada Allah telah melahirkan tindakan yang seperti itu. Dia tidak ingin terganggu dengan kehidupan dunia, dia ingin bersikap istiqomah dengan apa yang telah ada di dalam dirinya berupa iman yang telah menjadikan dirinya menikmati kedekatannya kepada Allah. Dunia cukuplah bisa menegakkan tulang rusuk guna beribadah kepadanya. Demikian salah satu pesan Nabi kepada para sahabatnya. Sehingga ketika kita bicara harta, bicara tahta, bicara wanita, yang kadang-kadang membuat manusia itu tidak bisa bersikap istiqomah dengan imannya, seperti yang bisa kita baca di dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Bagaimana harta itu bisa membuat Qarun lupa diri, bisa membuat Fa'labah itu lupa diri, bisa membuat orang-orang yang
seperti Korun dan Tha'labah itu lupa diri, dan cerita bagaimana ketika orang punya takhta itu bisa lupa diri seperti Fir'aun, dan bagaimana orang itu bisa lupa diri karena godaan wanita. Nah, cerita-cerita heroik bisa kita coba untuk kita telah juga bagaimana seorang Nabi Yusuf alaihissalam yang betul-betul tidak tergoda oleh godaan dunia, termasuk godaan dari wanita, yang pada saat itu sebagai seorang laki-laki dia akan bisa tergoda karena godaan itu, tetapi imannya jauh lebih kokoh dibandingkan dorongan hawa nafsunya, dan itu yang harus kita contoh. Jadi orang seperti Korun dan Tha'labah demi dunia keduanya rela melepas imannya, padahal balasan bagi setiap muslim yang bersikap istiqomah adalah surga yang dijanjikan oleh Allah, sebagaimana firman yang telah banyak kita baca, di mana Allah berfirman di dalam sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap bersikap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka akan kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini janji Allah, dan mari kita renungkan. Jadilah orang-orang yang selalu bisa berkata, Allah lah Tuhanku, dan dengan begitu kita hanya akan bertuhan kepada Allah dengan sikap tauhid kita, dan disitulah kemudian kita tidak akan pernah punya rasa takut, rasa khawatir, bersedih di dalam hidup kita, karena kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Orang-orang seperti itulah yang pada saatnya akan mendapatkan surga